Pak Joko, Mas Akmal, Selamat sore Mbak Tiffany ya ini. Cindy, dengan Cindy. Oh Mbak Cindy. Oke, Baik. Mbak Cindy selamat sore Mas Akmal. Selamat sore Pak Joko, apa pertimbangan pemerintah sebenarnya menganugerahkan bidang jasa Pratama ke Presiden FIFA? Alasannya? Ya ini kan sebenarnya tanda jasa ini sebenarnya sudah diputuskan oleh Bapak Presiden itu Agustus kemarin begitu Mbak, tetapi karena kendala teknis Presiden FIFA Gianni Infantino itu pada Agustus kemarin tidak bisa hadir, maka diberikanlah pada momen Hari Pahlawan hari ini. Tentu pertimbangannya kalau kita lihat kan bagaimana Presiden FIFA kita setback dulu Mbak, bagaimana bintang jasa ini bisa diberikan. Bintang jasa itu kan diberikan kalau ada usulan dari masyarakat, organisasi ataupun komunitas di mana masyarakat ini menganggap bahwa sosok itu memang perlu untuk mendapatkan bintang jasa. Nah, dalam hal Presiden FIFA ini itu diusulkan oleh PSSI karena PSSI merupakan representasi perwakilan masyarakat, organisasi masyarakat di sepak bola. Nah, yang menjadi pertimbangan seperti yang disampaikan Bapak Presiden adalah salah satunya adalah tentu jasa besar yang sudah dilakukan oleh Presiden FIFA dalam mengawal transformasi sepak bola Indonesia. Seperti yang kita ketahui Mbak, bahwa sepak bola Indonesia memang kita mengalami sempat mengalami satu fase krisis ketika terjadi tragedi Kanjuruhan tahun lalu, kemudian juga pembatalan U20 begitu. Dalam dua situasi ini maka waktu itu Bapak Presiden menyerukan agar dilakukan transformasi sepak bola. Dan proses transformasi sepak bola itu dari FIFA itu membantu mengawal dalam hal ini Presiden FIFA, sehingga hasil dari transformasi sepak bola itu akhirnya ya kita pada saat hari ini nanti akan membuka, kita bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Tentu itu Mbak. Baik Pak Joko. Mas Akmal, layakkah menurut Anda Infantino, Presiden FIFA, menerima bintang jasa dari pemerintah? Ya, saya kalau lihat ini kaget juga ya, tiba-tiba Presiden FIFA dapat anugerah atau penghargaan bintang jasa Pratama ya, dengan alasan tadi yang disampaikan bahwa ada pengabdian dan pengorbanan di bidang olahraga khususnya sepak bola dalam proses transformasi. Saya nggak melihat ada sesuatu yang luar biasa atas jasanya Infantino, kecuali misalnya kita diberikan kesempatan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Nah, yang menjadi gambaran saya, jangan sampai kemudian bintang jasa ini menjadi mudah diberikan seperti halnya proses naturalisasi untuk kaitan sepak bola. Jadi kita terlalu mudah memberikan sesuatu kepada orang asing, tapi kita lupa betapa banyak pahlawan-pahlawan atau orang-orang yang berjasa di lingkup Indonesia atau di negara Indonesia ini dalam berbagai bidangnya, tapi kadang sulit untuk mendapatkan penghargaan. Sebagai contoh misalnya pahlawan-pahlawan nasional, yang ada beberapa pahlawan yang kemudian sudah mengajukan jauh-jauh hari, bahkan dalam proses yang panjang, sampai sekarang juga belum mendapatkan penghargaan apa-apa gitu kan, atau belum disebut sebagai pahlawan nasional. Tapi tiba-tiba Infantino yang belum lama bahkan datang ke Indonesia, dan saya belum melihat jejaknya, kecuali hari ini Piala Dunia U17 gitu kan. Jadi menurut Anda balas jasa pemerintah karena Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 begitu? Akhirnya diberikanlah tanda kehormatan untuk Infantino. Yang saya khawatirkan cuma sekedar nyenengin aja gitu kan. Dan ini bahaya kalau sekedar untuk memberikan kesenangan kepada orang asing datang ke Indonesia, ini sangat bahaya karena pasti melanggar undang-undang menurut saya ya. Jadi menurut saya terlalu berlebihan kemudian Infantino dapat bintang jasa Pratama dibandingkan dengan banyak orang yang paling punya hak dan paling berhak untuk mendapatkannya, utamanya adalah mereka yang sudah berjasa kepada bangsa dan negara dalam rentang waktu yang sangat lama. Pak Joko, ini terlalu berlebihan disebut Mas Akmal. Enggak lah. Hanya menyenangkan saja. Enggak. Konteksnya bukan sekedar hanya menyenangkan begitu, tapi harus kita lihat lebih kompleks, lebih kontekstualnya, lebih detail begitu, Mbak. Bagaimana hari ini kalau kita lihat FIFA itu memberikan bukan sekedar tuan rumah Piala Dunia yang itu bisa menjadi kebanggaan kita, tetapi bagaimana FIFA menunjuk kantor perwakilan FIFA Asia itu
tadi baru aja diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi gitu di Indonesia. Dan yang kedua juga kalau kita lihat terkait dengan IKN, FIFA juga memberikan luar biasa itu Mbak, pusat pelatihan sepak bola hampir 40-an hektar begitu untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Lah bagaimanapun juga kan Mas Akmal juga Mas Akmal mungkin bisa sepakat juga bahwa sepak bola ini kan menjadi olahraga yang unik gitu, olahraga yang melibatkan emosi, melibatkan bisa mampu untuk melakukan konsolidasi, mempersatukan bangsa, dan itu juga bisa membangun kebanggaan, spirit kebangsaan. Nah, dalam konteks ini kita lihat bahwa perhatian dari FIFA dalam beberapa waktu ini juga bukan perhatian yang ala kadarnya begitu. Karena kalau kita bandingkan misalnya dengan peristiwa waktu di Liverpool dengan Kanjuruhan sama itu konteksnya, tapi Inggris waktu itu juga langsung di-ban begitu. Berbeda dengan Indonesia, masih diberi kesempatan karena pembicaraan-pembicaraan intens untuk melakukan transformasi sepak bola. Mungkin itu gitu. Yang Anda maksudkan masuk dalam transformasi, bahwa ada kekhawatiran Mas Akmal, ya itu boleh dan itu perlu kedepannya perlu juga menjadi catatan kita. Yang Anda maksudkan dengan transformasi sepak bola diantaranya adalah kantor FIFA yang diresmikan hari ini dan training center yang ada di IKN begitu ya Pak Joko, termasuk juga Kanjuruhan yang tidak di-ban tapi diberikan kesempatan. Hanya ujungnya aja ya Mbak, tetapi kan proses bagaimana FIFA mengawal transformasi tentu Mas Akmal mungkin lebih dan teman-teman PSSI yang lebih mengerti begitu Mbak detailnya. Soal transformasi sepak bola Indonesia, Mas Akmal, sudahkah Anda melihat transformasi itu terwujud di persepak bolaan Indonesia? Ya, saya belum melihat secara utuh ya transformasi itu berjalan. Kalau kemudian tadi misalnya terkait dengan kantor di Indonesia, ya FIFA setiap kali melaksanakan gelaran Piala Dunia pasti berkantor di negara yang melaksanakan kegiatan Piala Dunia, itu sudah biasa. Kemudian membangun lapangan sepak bola, FIFA itu punya program-program yang misalnya Goal Project, yang sebenarnya Indonesia juga harusnya sudah punya lapangan sepak bola atau lapangan pelatihan sepak bola training center sejak tahun 2010, tapi dananya tidak digunakan untuk kegiatan pembangunan sepak bola atau pembangunan sarana pelatihan. Jadi FIFA itu setiap tahun memberikan bantuan sekitar 5,5 miliar kepada para anggotanya untuk kegiatan atau membantu memfasilitasi pembangunan sepak bola. Itu jadi hal yang biasa menurut saya kan. Jadi ada dua yang menurut saya biasa berkantor di FIFA, FIFA berkantor di sebuah negara, FIFA membantu negara lain untuk negara anggotanya untuk membangun fasilitas training center. Kemudian yang ketiga, proses transformasi saya pikir masih ada yang masih kurang ya, karena kemarin tanggal 1 Oktober misalnya bagaimana penyintas Kanjuruhan dan juga para keluarga korban Kanjuruhan masih menuntut keadilan terhadap proses Kanjuruhan ini. Nah, saya belum melihat jauh mana peran FIFA yang begitu utuh masuk ke dalam untuk kasus misalnya menyelesaikan tragedi Kanjuruhan dan juga memberikan misalnya trauma healing atau bantuan-bantuan sosial FIFA kepada para penyintas Kanjuruhan. Nah, kalau kemudian kita tidak dihukum karena kasus Kanjuruhan kaitannya bukan dengan FIFA. Misal, kemarin juga ada Ekuador. Setelah Kanjuruhan, ada Ekuador juga yang menewaskan sekitar 35 orang. Tapi Ekuador ketika itu langsung bergerak cepat dan bahkan menghukum orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, di Indonesia ini kan belum selesai. Proses transformasi utamanya untuk urusan keadilan yang sampai sekarang dituntut gitu. Ini pesan saya adalah jangan sampai kemudian Pak Jokowi menyelesaikan masa jabatannya tapi masih ada sisa yang harus diselesaikan dan belum terselesaikan. Jangan sampai ada legasi buruk terkait kasus Kanjuruhan. Saya sih gitu saja. Pak Joko, ada dipertanyakan soal peran FIFA dalam menyelesaikan tragedi Kanjuruhan. Masih banyak yang belum terselesaikan kalau kata Mas Akmal. Masih banyak ya tentu apa yang disampaikan Mas Akmal itu kan tentu yang disampaikan Mas Akmal itu akan menjadi catatan terutama untuk para pengurus PSSI. Tetapi saya ingin mengajaknya begini Mbak, mari kita lihat momentum pemberian penghargaan tanda jasa kehormatan pada FIFA ini itu kita maknai sebagai titik awal bagaimana kebangkitan sepak bola Indonesia, euforia sepak bola Indonesia itu harus tetap dijaga, karena bagaimanapun juga di sepak bola ini ada ada jutaan mimpi anak-anak Indonesia untuk bisa berprestasi begitu Mbak, dan ini momentum ini sebaiknya kita betul-betul optimalkan. Ada Piala Dunia U17, kemudian ada berbagai perhatian FIFA terhadap sepak bola Indonesia. Itu Mbak. Oke, terakhir Mas Akmal singkat saja catatan soal ini.
Ya, saya berharap bahwa penghargaan yang diberikan ini bukan cuma sekedar pemanis ya dengan digelarnya Piala Dunia U17, dan buat saya khususnya untuk negara misalnya ketika akan memberikan sebuah penghargaan, saya pikir proses-prosesnya harus dijalankan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Jangan sampai kita melihat orang asing menjadi sangat luar biasa sementara tokoh-tokoh nasional kita yang sudah berdarah-darah berjuang untuk bangsa dan negara tapi agak sangat sulit untuk mendapatkan mendapatkan penghargaan oleh bangsa ini. Saya pikir itu paling penting karena terus terang sekarang saya juga kaget kemudian tiba-tiba Gianni Infantino datang ke Indonesia yang dengan jumlah saat ini sudah 3 kali lah setidaknya ketemu presiden, dan kemudian tiba-tiba mendapat penghargaan hanya karena kita menggelar Piala Dunia. Jangan sampai nanti misalnya kita diberikan kepercayaan menggelar lainnya, kemudian ujung-ujung ada pejabatnya mendapatkan penghargaan yang setara dengan pengorbanan atau jasa-jasa pahlawan-pahlawan kita yang selama ini berjuang untuk bangsa dan negara. Oke, baik. Terima kasih, Mas Akmal. Penghargaan kan tidak harus kemudian bintang jasa gitu. Baik, terima kasih Mas Akmal, catatan kritisnya. Terima kasih Pak Yohanes Joko atas penjelasannya di Sapa Indonesia Malam hari ini. Selamat malam. Saudara, di laga perdana